Said Kamal. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Saya persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Gimana? Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Saya Kenapa temannya Raya? sakit. Udah berapa hari nih Raya sakit? Oh ya, kita doakan ya semoga temannya Raya segera sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita belajar hari ini. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Oke, Dila. Metode ilmiah. Belajar tentang Metode ilmiah. Oke, Dila. Ada berapa langkah-langkah metode ilmiah? Ada 3 apa saja? Yang pertama. Menemukan dan merumuskan masalah. Oke, yang kedua. Mengumpulkan informasi atau data-data. Oke, yang ketiga. Ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. 4. Melakukan percobaan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Oke, 5. Yang kelima, mengolah hasil percobaan. Yang keenam, mengumpulkan kesimpulan, membuat kesimpulan. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian kepada yang lain. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi, yang kita pelajari minggu lalu adalah materi tentang metode ilmiah. Sesuai dengan yang disampaikan temannya Dila, bahwa ada 6 langkah-langkah metode ilmiah. Nah, oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan kelestariannya. Betul sekali. Oke, untuk IPK atau indeks pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran ini yaitu menyimpulkan berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran maka diharapkan yang pertama, melalui permainan monopoli peserta didik dapat menjelaskan konsep keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat menyimpulkan tingkat keanekaragaman hayati dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis tingkat keanekaragaman hayati dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melakukan pembelajaran hari ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan dicermati, silahkan disimak tentang video yang ditayangkan. Dari sistem biologi dan sarana penguatan dari perkembangan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat memenuhi komunitas
terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua wilayah pegunungan muda, yaitu Sirkuit Pasifik dan Sirkuit Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi sulit, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiyotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia. 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mammalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies burung bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mammalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies burung bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, burung di Taman Nasional Bromo, Anoa, Sulawesi, dan Rahasia Alam yang tersebar di Pulau Sumatera. Baik, itu tadi adalah video. Kira-kira setelah mencermati dan menyaksikan tayangan videonya, video tersebut menceritakan tentang apa? tingkat kenegaraan. Ya, keanekaragaman hayati khususnya yang ada di negara Indonesia. Baik, jadi melalui modal pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar sambil bermain. Mau? Semangat? Semangat. Kita tes dulu semangatnya. Kita tepuk semangat. Masih ingat kan? Masih. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Baik, tepuk tangan dulu. Luar biasa, masih sangat semangat di pagi hari ini. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit. Hari ini kita akan belajar sambil bermain, yaitu menggunakan media monopoli. Pernah mendengar istilah permainan monopoli? Nah, kira-kira apa saja yang ada di monopoli? Ada dadanya, apa lagi? Ada pion-pionnya, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan dan dijawab. Oke, baik. Sebelum itu, Bu Guru akan membagi kelompok dulu. Jadi kita dibagi ke dalam 3 kelompok saja ya. Kelompok yang pertama itu ada Sapran, ada Cinta, dan ada Samia. Ya, sebentar bergabung bersama anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua ada Nurkaliza, ada Rival, dan ada Nur Aina. Kemudian kelompok yang ketiga ada Nika Putri dan Fadila. Sudah jelas? Nah, sekarang silahkan bergabung bersama anggota kelompoknya. Silahkan memikirkan nama timnya, ya, biar permainannya sebentar menjadi seru. Jadi kita menggunakan nama tim. Oke, silahkan bergeser, berkumpul. Kemudian boleh disiapkan satu meja atau 2 meja untuk menyimpan wahana permainan monopoli. Boleh bergeser sedikit ke sana. Bergeser sedikit ke sana. Persiapan mejanya untuk diletakkan media monopolinya. Begini saja. Pakai 2 meja ya. Oke, tambah satu. Kasih begini.
dulu sedikit. Jadi dalam permainan monopoli ini sudah Ibu rancang sesuai dengan materi kita, yaitu judulnya Monopoli Keanekaragaman Hayati. Jadi permainannya, pembelajaran kita hari ini yaitu bermain sambil belajar. Nah, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di monopoli, tentu ada spionnya ya. Ini untuk mewakili salah satu anggota pemain. Kemudian di sini ada kartu berwarna merah. Ini termasuk disebut kartu tantangan. Isinya adalah soal-soal yang akan kalian selesaikan atau dijawab bersama anggota timnya. Kemudian di sini ada kartu berwarna hijau. Isinya di sini adalah kartu informasi. Jadi di sini berisi tentang informasi-informasi yang mungkin akan menguntungkan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke. Aturan mainnya: dalam satu anggota tim ada satu perwakilan tim yang akan bermain. Kemudian untuk masuk ke memulai garis start, pemain harus melemparkan dadu ini sampai mendapat 6. Kode 6 ya, dadu 6-nya baru bisa masuk ke start. Dan begitu selanjutnya. Jadi Ibu simulasikan. Kalau misalnya Ibu sudah mendapat 6, berarti kelompok bersangkutan masuk ke garis start. Selanjutnya, kalau Ibu melemparkan lagi seperti ini, berarti melangkah 2 langkah. 1, 2. Berarti aman. Karena di sini ada tantangan, di sini ada informasi, dan di sini ada kotak zone. Kalau kotak zone sama tantangannya tetap berlaku, ya. Tapi kalau melewati zone berarti tidak mendapatkan tantangan. Paham? Paham. Oke, selanjutnya dari mengawali permainan ini, Ibu akan membagikan dulu LKPD. Jadi masing-masing kelompok, gimana, sudah ada nama timnya? Ayo silahkan dilakukan. Nama timnya siapa? Sebentar, masing-masing boleh berdiri di sekitar area untuk memberi semangat kepada temannya. Jadi kalau temannya mendapatkan satu kartu tantangan, itu tidak dijawab sendiri, tetapi direbutkan bersama tim kelompoknya. Oke, jadi Ibu bagi dulu LKPD-nya. Ini tim apa namanya? Tim Matahari. Ini siapa namanya? Tim Bulan. Yang kelompok sini siapa namanya? Tim Bintang. Iya, kita sudah berada di luar area ini, luar dunia ya. Anggap saja kita lagi di luar angkasa sambil bermain. Baik, tentukan siapa yang akan maju untuk bermain ke salah satu timnya. Silakan diarahkan memasuki area pertandingan. Oke, satu lagi ya. Kalau pertanyaannya dapat dijawab, maka mendapatkan 1 bintang. Nanti untuk di akhir permainan, pemenangnya itu adalah yang paling banyak mendapatkan bintang. Oke? Dan ketika tidak berhasil dijawab, maka bintangnya ditarik kembali. Ya? Begitupun kalau misalnya berminus dan sebagainya. Oke, silahkan maju. Oke, jadi selama permainan silahkan disimak pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, dan yang lain juga tetap memperhatikan LKPD. Apakah ada hubungannya dengan soal-soal? Oke, kita mulai. Siapa yang mau pertama? Masing-masing melemparkan dadu. Oke, jadi selama permainan silahkan disimak pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, dan yang lain juga tetap memperhatikan LKPD. Apakah dengan soal-soal? Oke, kita mulai. Siapa yang mau pertama? Masing-masing melemparkan dadu sampai kalau belum dapat 6, berarti nih next lagi kelompok berikutnya. Oke, yuk. Iya. Kelompok bulan. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok bulan sudah masuk ke garis start. Silakan ke selanjutnya dulu. Lagi, dilah lagi. Oke, kelompok matahari sudah memasuki garis start. Selanjutnya. Oke, langkah pertama untuk kelompok bulan. Oke, lanjut lagi. Oke,
Oke, langkah berikutnya untuk kelompok. Selamat mendapatkan tantangan yang pertama kali. Anggota kelompoknya siap-siap untuk membantu. Silakan diambil tantangan yang pertama. Mengapa Indonesia juga sering disebut sebagai Ring of Fire? Karena Indonesia Oke, pertanyaannya adalah mengapa Indonesia juga sering disebut sebagai Ring of Fire? Sehubungan dengan video yang ditayangkan tadi. Jadi ini untuk melihat apakah benar-benar dicermati atau tidak. Oke, bagaimana? Bisa dijawab? Oke, apa jawabannya? karena Indonesia terletak di bawah pegunungan. Karena Indonesia terletak di bawah pegunungan. Bagaimana? Betul? Betul? Oke, betul. Dapat 1 bintang untuk matahari. Silahkan dipegang. Oke, lanjut lagi. Iya, masih aman. Selangkah demi langkah menuju ke tantangan. Iya, belum bersemangat, belum berhasil mendapatkan 6. Lanjut lagi. Oke, maju 6. Aman lagi. Lanjut. Melewati garis stop. Semangat untuk kelompok siapa namanya tadi? Bintang. Masih berjuang memasuki garis start. Oke, maju 3 langkah. Aman lagi. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 langkah. Mendapatkan kolom informasi. Silahkan diambil dan dibacakan besar-besar supaya menjadi informasi untuk semua anggota kelompok. Keanekaragaman hayati biasa disebut dengan biodiversitas, yaitu adanya variasi bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, itu adalah informasi. Selamat menyaksikan informasi, ditampung baik-baik, nanti akan menjadi referensi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Selanjutnya, berbentuk. Oke, dapat 6. Dapat 4. Masih selamat. Sampai terbang darinya. Alhamdulillah akhirnya dapat 6. Oke, kelompoknya silahkan masuk ke garis start. Dapat 6 lagi. Dapat 3. Lanjut. Oke. Dapat 6. Oke, ternyata mendapatkan kolom informasi. Silahkan diambil kartunya. Lingkungan abiotik adalah iklim, cahaya, batuan, air, tanah, kelembagaan. Ya, sudah? Didengar yang lain? Ya. Iya. Terima kasih. Lanjut lagi. 1 langkah, masih aman. Oke, dapat 6. Tantangan. Untuk pertama kali kelompok bulan mendapatkan kartu tantangan. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Oke, silahkan dirembukan sama anggota kelompoknya. Bagaimana? Bisa ditangani? Bisa. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Oke, benar ya? Oke, tepuk tangan dulu. Dapatkan 1 bintang. Posisi sekarang sama dengan kelompok matahari. Dilanjutkan. Jadi kita buat 3 race melalui garis start. Oke, 1 race sudah terlewati. Lanjut lagi 5. Iya. Kalau gilirannya kelompoknya enak. 4
4. 6. Iya, tantangan berikutnya. Sebutkan 3 jenis tingkatan keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. 2. Keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Gimana? Sudah. Sudah. Apa pertanyaannya? Sebutkan 3 jenis tingkat keanekaragaman hayati. Pertama tingkat gen, kedua tingkat jenis atau spesies, ketiga ekosistem. Oke, mendapatkan 1 bintang. Tepuk tangan. Selanjutnya. Dapat 1. 6. Sampai 3 race ya. Jadi nanti di finish ada berapa yang menghasilkan bintang dapat zone. Ya, seperti aturannya, kalau mendapatkan kotak zone berarti tetap mendapatkan tantangan. Silahkan ambil kartu tantangannya. Sebutkan contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Oke, sebutkan contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Kita lempar anggota kelompoknya ya, biar anggota kelompoknya juga terlibat. Kira-kira apa jawaban dari sebutkan contoh keanekaragaman tingkat jenis? Harimau, Oke, dan kucing. kucing. Bagaimana? Betul. Betul. Ya, tepuk tangan. Berarti mendapatkan 1 bintang lagi. Iya, posisinya lagi seri. Silahkan untuk kelompok Ena. Mendapatkan 2. Masih aman. Dapatkan lagi 3. Oke. Dapat 2. 4. Oke, masih aman. Dapat 3 lagi. Tantangan berikutnya. Sepertinya ini kelompoknya rajin-rajin untuk mendapatkan tantangan. Apa soalnya? Sebutkan contoh keanekaragaman tingkat gen. Sebutkan keanekaragaman tingkat gen. Bagaimana anggota kelompoknya? Bisa membantu untuk sharing sama Dila? Silahkan dirembukan. Sebutkan contoh keanekaragaman tingkat gen. Apa jawabannya? Keanekaragaman tingkat gen. Ayo. Ayo. Buah durian ada yang berkulit tebal sama tipis. Buah durian ada yang berkulit tebal dan tipis. Berarti keanekaragamannya macam-macam buah durian ya. Bagaimana? Betul? Betul. Berarti tingkat keanekaragaman gen. Oke, selanjutnya dapat bintang. Ya, bintang. Oke, lanjut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 mas. Nah, dapat 1. Dapat 2. Selamat datang di tantangan berikutnya. Silahkan diambil. Sebutkan contoh hewan endemik Indonesia yang kamu ketahui. Oke, gimana? Sebutkan contoh hewan endemik Indonesia yang kamu ketahui. Komodo Komodo letaknya di mana? di Pulau Komodo yang ada Flores. Oke, Anoa Anoa letaknya di Sulawesi Sulawesi. dan Cendrawasih Ya. letaknya di Papua. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Jadi hewan endemik adalah hewan yang disampaikan oleh Safra. Bintang. Oke, untuk posisi sementara seri kelompok matahari, tim matahari mendapatkan 3 bintang, tim bulan mendapatkan 3 bintang, dan tim bintang sendiri masih berjuang mendapatkan bintang. Tetap semangat dulu teman-temannya. Oke, lanjutkan. 6. Siap. 1. Lanjut.
Oke, dilanjutkan. Dapat 3. Selamat datang di tantangan lagi. Bagaimana semangat? Masih semangat kelompoknya ini? Masih. Dibantu ya temannya. Oke, silahkan diambil. Apa yang dimaksud dengan hewan endemik? Apa yang dimaksud dengan hewan endemik? Ada yang mau bantu jawab? Kelompoknya ini bulan? Hewan endemik adalah hewan yang berada di satu wilayah tertentu. Hewan endemik adalah hewan yang berada di satu wilayah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah yang lain. Betul sekali, tepuk tangan. 1 bintang lagi untuk kelompok bulan. Lanjut. Dapat 6. Berlalu terus ya. Dapat 1. Oke. Berarti putaran kedua ya. Diingat masing-masing sudah res keberapa? Dapat kartu informasi, silahkan diambil. Lingkungan biotik adalah berbagai jenis makhluk hidup, mulai yang bersel satu dan bersel banyak yang dapat dilihat langsung. Oke, kita konfirmasi. Jadi ini adalah informasi yang didengarkan oleh seluruh anggota. Lingkungan biotik adalah berbagai jenis makhluk hidup mulai yang bersel satu dan bersel banyak yang dapat dilihat secara langsung. Betul. Ini adalah informasi. Silahkan direkam baik-baik. Lanjut. Dapat 2. Oke. Dapat 5. Sudah putaran ketiga. Oke. Sampai 3 putaran ya. Dapat 5. Oke. Dapat 1. Lanjut lagi. Oke, masuk ke kotak informasi. Silahkan diambil informasi berikutnya. Yang lain pasang telinga baik-baik dan didengarkan. Keanekaragaman tingkat jenis adalah harimau, macan, dan kucing. Oke, contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis itu ada 3, yaitu harimau, macan, dan kucing. Kalau kita lihat itu bentuknya hampir mirip, tetapi berbeda jenisnya. Oke, ini informasi. Lanjut lagi. Dapat 6. Kenapa bintang semakin menjauh di kelompok bintang? Dapat 1. Oke, masuk ke kotak zone yang artinya adalah tantangan. Apa yang dimaksud dengan hewan langka dan hewan punah? Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hewan langka dan hewan punah? Hewan langka adalah hewan yang jarang ditemukan, sedangkan hewan punah adalah hewan yang sudah benar-benar tidak ada. Oke, tepuk tangan, betul sekali ya. Jadi, hewan langka adalah hewan yang spesiesnya masih ada tetapi sudah sedikit. Akhirnya sangat jarang ditemukan. Kemudian untuk hewan punah, hewan yang benar-benar sudah tidak ada. Betul sekali. Saya mengeluarkan bintang-bintang dari luar angkasa. Oke, tambah 1 bintang lagi. Selanjutnya, wah tantangannya sudah mau habis. Semangat. Dapat 2. Lanjutkan. Dapat 3. Akhirnya, apakah dia akan memanen bintang? Silakan masuk ke kartu tantangan. Mengapa negara Indonesia disebut biodiversitas? Nah, seolah pertanyaannya adalah mengapa negara Indonesia disebut mega biodiversitas? Gimana kelompok bintang? Ada yang mau membantu? Atau bisa dijawab? Oke, silakan. Karena memiliki kekayaan alam yang melimpah. Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga disebut mega biodiversitas. Betul sekali, tepuk tangan. Ini adalah bintang pertama untuk kelompok bintang itu sendiri. Selanjutnya, 6 lagi. Selamat datang di kolom informasi. Silahkan
silahkan diambil. Jadi yang lain, anggota kelompok lain silahkan menyimak semua pertanyaan yang masuk, melihat lagi LKPD-nya, mengecek apakah ada informasi-informasi yang bisa menjadi narasumber untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silahkan dibaca informasinya. Keanekaragaman hayati terdiri atas 3 jenis, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, informasi yang sangat bermanfaat. Keanekaragaman hayati terdiri atas 3 jenis tingkatan. Yang pertama, tingkat keanekaragaman tingkat gen, kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga ekosistem. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Dapat 6. Oke, lanjut lagi. 5. Informasi lagi. Alhamdulillah, Safwan selalu berbagi-bagi informasi. Silahkan diambil. Yang lain menyimak. Keanekaragaman tingkat gen adalah bunga mawar merah, mawar kuning, dan mawar putih. Oke, jadi salah satu contoh keanekaragaman hayati tingkat gen adalah adanya bunga mawar merah, bunga mawar kuning, dan bunga mawar putih. Semuanya adalah satu jenis, yaitu bunga mawar. Tetapi karena ada variasi genetik sehingga muncullah varian warna yang baru. Oke, kita lanjutkan. Sampai terjun. Dapat berapa? 6. Silakan. Oke, lanjut lagi. Tantangan yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik? Oke, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang banyak makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Terus kalau abiotik? Makhluk yang tak hidup. Oke, makhluk yang tak hidup. Tepuk tangan untuk poin tantangan akhir. Ya, berarti mau tidak mau permainan ini segera berakhir karena untuk kartu tantangan sudah tidak ada, maka kita akan total jumlah bintang yang diperoleh. Oke, untuk kelompok yang pertama ada berapa? Ada 5 bintang. Kelompok bulan ada 4. Kelompok bintang sendiri ada? Alhamdulillah mendapatkan bintang walaupun. Berarti dari sekian permainan ini dapat disimpulkan bahwa pemenangnya adalah kelompok matahari. Tepuk tangan dulu. Oke, ini permainan kita, belajar kita hari ini melalui kegiatan monopoli yang pastinya bermain sambil belajar. Jadi dari permainan monopoli ini kita mendapatkan informasi, mendapatkan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Bagaimana? Seru untuk hari ini? Seru. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Silakan ditinggalkan saja dulu ini. Silakan kembali ke kelompoknya. Kemudian silakan diperhatikan LKPD-nya. Jadi berdasarkan permainan kita tadi sudah ada beberapa informasi yang didapatkan. Selebihnya itu biarlah tersimpan dan silakan mencari penyelesaian masalahnya melalui kajian literatur atau boleh menggunakan akses internet. Jadi boleh di-share, boleh menggunakan Google untuk mencari penyelesaian permasalahannya. Silakan dilihat LKPD-nya, diperhatikan, dibaca, kemudian diselesaikan secara berkelompok dan berdiskusi. Sambil berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian. Oke, semuanya boleh buka buku paketnya. Gunakan untuk mencari referensi.
Oke, kelompok bintang bagaimana? Silakan diselesaikan APD-nya, dirembukan. Boleh menggunakan buku paket sebagai literatur pencarian permasalahannya.
sambil berdiskusi, itu melakukan penilaian, silahkan aktif dalam kerja bersama dalam kelompoknya.
LKPD-nya itu silahkan diselesaikan. Kita lanjutkan ini nanti di pertemuan berikutnya ya, karena kita keterbatasan waktu. Jadi LKPD-nya silahkan dibawa pulang, kemudian diselesaikan. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok. Oke? Jadi silahkan diselesaikan di rumah, dibawa aktivitas LKPD-nya di rumah dan diselesaikan. Oke, jadi untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, karena kita keterbatasan waktu, maka untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ibu akan menanyakan kembali bagaimana perasaan anak-anakku sekalian hari ini belajar menggunakan permainan monopoli yang ini disediakan. Senang, apalagi seru? Seru. Jadi bermain sambil belajar bisa meningkatkan motivasi belajar, ya kan? Ya. Jadi sambil bermain kita juga belajar. Jadi hari ini menggunakan media monopoli yang Ibu sudah rancang, yang semuanya sudah bermain tadi mewakili anggota kelompoknya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu akan cukupkan sampai di sini. LKPD-nya itu dibawa pulang dan diselesaikan. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk ke tahap presentasi ya. Jadi untuk hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mengecek lagi materi yang kita pelajari hari ini tentang apa? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Nah, Ibu tadi sudah memutarkan video, menayangkan sebuah video. Kita sedikit lagi ya sebelum kita berakhir, mengingat kita keterbatasan waktu untuk pertemuan ini. Dan sangat terdiri dari beberapa spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, kekebalan dan stabilitas ekosistem. Nah, Ibu evaluasi lagi dari permainan monopoli yang kita lakukan tadi, apa informasi yang kalian dapatkan? Tentang apa Ibu monopoli yang kita mainkan ini? Apa saja? Apa saja? Keanekaragaman hayati. Jenis-jenis keanekaragaman hayati. Apa lagi? Ya, Indonesia mengapa disebut sebagai biodiversitas atau mega biodiversitas. Kemudian tadi ada istilahnya adalah ring of fire. Ya, berdasarkan dari video yang kita tonton. Jadi pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya. LKPD-nya silahkan dibawa pulang, kemudian didiskusikan kembali, dan pertemuan berikutnya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Ya, paham ya? Paham. Baik. Untuk selanjutnya pembelajaran Ibu tutup. Semoga anak-anakku sekalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, dan tetap fokus untuk meraih cita-citanya ya. Jadi jaga kesehatan, kurangi bermainnya, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berada di ranah kegiatan positif. Jadi sebagai pelajar harus tetap semangat, harus tetap fokus kepada cita-cita yang akan dituju nanti di masa depan. Insya Allah semuanya sukses dan sehat selalu. Oke, sebelum Ibu akhiri, karena tadi kita memulai dengan berdoa, maka hari ini sebelum kita pulang, ada baiknya kita juga berdoa. Oke, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa di rumah. Doa selesai. Jadi terima kasih untuk anak-anakku sekalian, tetap semangat, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay.